Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, anggota PLK PKLU dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali di dalam program SPMAB, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Hari ini Rabu 12 Februari 2025. Saya Debbie Elian, pengurus PLK PKLU GPIB Jemaat Yudea Tangerang. Baiklah, sebelum kita membaca bersama, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau sudah anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami di dalam istirahat kami sepanjang malam tadi. Ya Bapa dalam surga, terima kasih pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Namun sebelumnya kami mohon kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua agar kami bisa membaca, merenungkan dan melakukannya semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini Rabu 12 Februari 2025 sesuai dengan Sabda Bina Umat, terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus 4 ayat yang 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kita akan bacakan, renungkan dalam SBU. Tema pada hari ini, menderita dalam Kristus. Fokus pada ayatnya yang 1b. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa.
Mempertahankan hidup kudus adalah kewajiban setiap orang Kristen. Namun hal itu tidaklah mudah, perlu perjuangan yang gigih. Rasul Petrus memakai pengorbanan dan penderitaan Kristus sebagai sebuah perjuangan untuk menguduskan umat percaya. Kalau demikian pertanyaannya, apakah setiap orang Kristen harus hidup dalam penderitaan? Tentu saja tidak. Akan tetapi Rasul Petrus ingin mengatakan bahwa karena iman kamu harus menderita. Jangan kecewa dan jangan menjadi lemah. Karena Tuhan Yesus sudah mengalaminya lebih dahulu. Penderitaan di sini berfungsi untuk pengudusan diri. Sebab jika seseorang karena kesalahannya masih menderita hukuman, itu adalah karena tanda kasih setia Allah baginya. Di dalam penderitaan yang dalam, Ayub pernah mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang tegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub pasal 5 ayat yang ke-17. Hal senada juga dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani pasal 12 ayat ke-6. Penderitaan yang dimaksudkan tidak berarti bahwa orang Kristen kemudian mengidolakan penderitaan itu. Bila penderitaan itu terjadi karena iman, maka setiap orang harus menerimanya dengan lapang dada demi kekudusan dirinya. Perikop bacaan hari ini ingin mengatakan bahwa kasih yang nyata dalam pengorbanan Kristus Yesus untuk menyelamatkan kita harus dijaga. Sehingga, kalaupun setiap orang Kristen harus menderita demi menjaga kekudusan hidupnya, pandanglah itu sebagai sebuah kemenangan melawan kuasa dosa. Mari mengawali hari ini dengan tetap tekun dalam memperjuangkan kekudusan hidup dalam Tuhan. Dengan terus berjuang, jangan takut menderita karena iman. Berjuanglah untuk terus mempertahankan kekudusan hidup yang sudah kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Lawanlah setiap godaan dosa. Tuhan beserta selalu. Mari kita satu dalam doa. Kembali syukur kami naikkan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kami baca dan renungkan pada hari ini tidak berlalu begitu saja. Kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan, untuk bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan pada hari ini kami berdoa juga
untuk oma, opa, bapak, ibu, anggota PLKTK LU dimanapun berada. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka di dalam masa tuanya, mungkin jauh dari anak, cucu, dan semua keluarga. Tapi kasih setia Tuhan akan terus memberkati, sehingga mereka tetap sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, di dalam usianya yang semakin lanjut ini. Tuhan terus berkati. Tangan Tuhan akan menjamah untuk yang sedang sakit dan di dalam kelemahan tubuh. Tuhan tetap berikan mereka sukacita walaupun mungkin di dalam kesakitan yang mereka rasakan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Dewan PLKTK LU yang sudah memfasilitasi kami semua untuk bisa bersama-sama mengikuti program SPMAB ini Tuhan. Biarlah program ini terus berjalan sehingga semakin banyak orang yang diberkati melalui program ini. Tuhan berkati juga program-program lainnya yang mungkin pada saat ini sedang dalam penyusunan untuk tahun program yang baru. Tuhan berkati agar program yang sudah sementara disusun ini bisa bermanfaat buat semua anggota PLKTK LU dimanapun berada. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk semua kegiatan dan aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami agar kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya Bapa dalam surga, inilah doa syukur kami ini yang selalu hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Demikian pembacaan renungan saya dan PLKTK LU membaca Alkitab bersama pada hari ini. Biarlah lewat SPMAB bisa semakin menjadi berkat buat orang lain. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.